Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Kami mulakan, kami hormati para direksi dan jajaran dari BSI dan juga pengurus DKM Masjid BSI, dan tentu juga buat semua para jamaah ikhwan wa akhwat fillah, jomblo lillah dan jomblo lelah ya, jika ada. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini di hari yang ke-12 kita mudah-mudahan energi kita dalam menjalani perlombaan atau ibadah di bulan ini terus terjaga, karena ujung menunjukkan keberhasilan kita bukanlah di awal Ramadan, bukan juga di tengah, tapi di akhir. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu dihitungnya tergantung akhirnya. Jadi kita harus menjaga betul saving energi kita ya, supaya bisa terus mengikuti tarbiyah Ramadan ini sampai akhir. Di siang hari ini kita ingin membahas di antara fenomena akhir zaman yang Nabi sudah ingatkan sejak 14 abad yang lalu, dan ini mudah-mudahan jadi bahan renungan buat kita. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, dan tentu saja banyak hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman. Tapi izinkan saya siang ini membahas satu hadis yang mungkin kita renungkan dan kita tadabburi dan konteks kekinian. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda datangnya kiamat, yang pertama ayur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu ya. Jadi akhir zaman identik orang-orang yang tidak peduli lagi dengan ilmu, yang dipikirin gelar. Ini juga hari ini sekolah bukan lagi menawarkan ilmu tapi titel. Anda ke sekolah kami nggak perlu datang kuliah, insya Allah gelar yang Anda mau dapat ya. Doktor ya, belakangnya MA, MBA ya, MCK, MCD ya, CHT, CPNS semua. Ini diantaranya. Yang kedua, wayak surul jahlu, maraknya kebodohan. Bodoh di sini bukan cuma tentang IQ yang hari ini menurut riset rata-rata IQ orang Indonesia 78. Ya. Jadi bukan tentang masalah IQ yang rendah, walaupun riset ini konon diperdebatkan. Tapi ini juga tentang sikap dan perilaku yang mungkin hari ini banyak kita lihat sosmed hari ini tanpa sadar memamerkan kebodohan. Dan itu juga bisa dilihat dari banyak konten-konten yang didesain lucu tapi memamerkan tentang perilaku yang jahil. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayak surozina, maraknya perzinahan. Ini juga waspada. Bahkan BKKBN membuat riset nasional tahun 2023, di mana bunyi risetnya 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Ya, ini angkanya cukup mencengangkan, 60%. 16 sampai 17 itu anak usia SMA.
Jadi sekarang ngeri kalau kita datang ke SMA terdekat, riset ini berani mengatakan di kelas ini kalau ada 20 siswi, berarti dia simpulkan di kelas ini 12 orang udah gak perawan. Dan itu mau kita bantah ini riset, mau kita terima, hati nurani kayaknya nolak. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa memang perzinahan hari ini juga bukan suatu yang tabu, dianggap bahkan bagian dari gaya hidup, yang justru ini menunjukkan bagaimana rusaknya akhir zaman. Yang keempat kata Nabi, wa yaksuru syurbul khamri, yaitu banyaknya peminum khamar. Khamar di sini bukan sekedar anggur, wine yang mabuk, tapi juga narkoba, ya, yang memabukkan. Konon narkoba pemakainya di Indonesia sudah 80 juta pemakai. Kalau bikin partai konon dapat 26 kursi. Ya, itu juga salah satu yang mencengangkan. Yang kelima, dan ini yang mau kita bahas, Nabi berkata, wa yakila rijal wa yakthura nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan, sampai-sampai 50 perempuan dinaungi oleh satu laki-laki. Ya. Yang mau kita bahas hadis yang kelima atau syarat yang kelima ini, bahwa di antara tanda-tanda datang kiamat ada sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Apa maksud hadis ini? Ya, di mana hadis ini sering disalahgunakan sebagai laki-laki untuk minta izin poligami sama istrinya. Ya kan? Sering ngomong sama istri gitu mah. Kan laki-laki akhir zaman 1:50. Satu nikah 4 aja 46 nganggur kan ya. Itu yang ente mau kan. Apa betul pemahaman hadis ini? Yang pertama, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya mengatakan, ketika Nabi memberi syarat jumlah sedikit laki-laki dan perempuan banyak, ini dihubungkan dengan peristiwa Malhamah Kubro. Itu peristiwa tentang di mana ada peperangan dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum kafirin di Romawi, di mana umat Islam banyak yang meninggal saat itu dan banyak laki-laki yang wafat. Jadi bapak-bapak sini kalau minta mau pakai dalil ini untuk poligami, nunggu perang dulu, ya, nunggu perang dulu. Tapi pendapat kedua dibahas oleh ulama mu'asyirah, hadis ini bukan tentang bicara jumlah laki-laki. Karena kalau konteks akhir zaman dihitung, di mana kita masuk fase akhir zaman hari ini, mungkin jadi pertanyaan kita, betulkah hari ini jumlah laki-laki lebih banyak, lebih sedikit? Sekarang kalau saya tanya sama jamaah di sini, kalau dihitung hari ini, jumlah laki-laki sama perempuan banyakkan laki atau perempuan? Hah? Banyakkan laki atau perempuan? Yakin? Oke. Yang bilang perempuan angkat tangan. Tuh. Yang bilang laki, sisanya tidur. Menurut riset, mari kita bandingkan data. Sayangnya saya nggak punya slide-nya ya, tapi ada datanya. Silakan nanti cek ke data BPS dari tahun ke tahun. Saya mengambil data sampel per Juni 2024. Jumlah penduduk laki-laki di Indonesia itu, jumlah total penduduk Indonesia 282 juta sekian. Komposisinya jumlah penduduk laki-laki 142 juta sekian. Jumlah penduduk perempuan 139 juta sekian. Banyakkan laki atau perempuan? Laki. Itu kan Indonesia, Ustadz. Bagaimana dengan dunia? Kita cek juga data World Sex Ratio 2024 semester pertama. Jumlah penduduk laki-laki di dunia 4.103 juta sekian. Jumlah penduduk perempuan di dunia 4.058 juta sekian. Banyak laki atau perempuan? Hah? Laki. Laki-laki komposisinya 50,28%, perempuan komposisinya 49,72%. Maka disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki itu hari ini lebih banyak.
Maka dalam hal ini jumlah penduduk laki-laki yang banyak ini, kalau dihubungkan dengan hadis ini mungkin bertanya, oh berarti hadis ini salah dong Ustaz kalau ini disebut fase akhir zaman. Maka Nabi gak mungkin salah. Nabi omongannya pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah diucapkan Nabi berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu. Terus bagaimana kita memahami hadis Nabi bahwa sedikitnya laki-laki banyak perempuan dalam konteks kalau di sini disebut akhir zaman? Ingat Nabi menjelaskan dengan kalimat wayaqilla rijal, sedikitnya rijal. Rijal di sini memang sering terjemahkan laki-laki oleh sebagian kita. Tapi ternyata rijal kalau ditelusuri makna hakikinya itu tentang sifat kelaki-lakian. Kalau dalam kajian bahasa, laki-laki secara fisik itu disebutnya bukan rijal jamaknya atau rojul, tapi zakar atau jamaknya dukur. Contohnya Allah ketika berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis zakar dan untha. Zakar ini artinya fisik laki-laki, untha fisik perempuan. Dan surat Asyura ayat 49, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berkehendak memberi kamu anak perempuan dan berkehendak memberi kamu anak laki-laki. Dzukur maknanya laki-laki secara fisik. Nabi tidak bilang wayakila dzukur, Nabi bilangnya wayakila rijal. Jadi hadis ini menurut pendapat ulama yang kedua adalah bukan bicara tentang jumlah fisik laki-laki yang sedikit, tapi sifat kelaki-lakian yang minus. Jadi kalau tadi perbandingannya menurut hadis ini laki-laki banding perempuan berapa? 1:50. Maka kesimpulan hadis ini mengisyaratkan di akhir zaman 1 laki-laki sejati, 50 sisanya bencong. Nah pertanyaannya, adakah kita dan anak kita masuknya 1 atau 50? Bencong di sini bukan dimaknai sekadar laki-laki yang gemulai atau lelaki presto ya, bertulang lunak ya, atau six pack jiwa ngondek, bukan. Bukan sekadar laki-laki yang berpeluang jadi gay. Ya maaf, memang isu gay ini lagi mewabah, bahkan tinggi sekali. Saya baru pulang 2 hari lalu dari Dumai, ya, sehingga Pekanbaru diskusi dengan beberapa pakar. Saya baru tahu ya di Pekanbaru saja sudah muncul isu banyaknya grup WhatsApp anak SD yang menjadi pecinta sesama jenis. Jadi di Pekanbaru sudah ada grup WhatsApp anak SD pecinta sesama jenis atau LGBT. Dan memang di Facebook sendiri, karena saya konsultan lembaga peduli sahabat, lembaga yang concern terhadap penyimpangan seksual dan berusaha mengembalikan pada fitrah, kita juga temukan data di Facebook sudah muncul jaringan santri LGBT, ya membernya 7.000, ya. Dan di dalam grup tersebut rata-rata didoktrin mereka bahwa LGBT sah menurut pandangan agama berbekal sebuah buku yang tulis oleh alumni IAIN Semarang, ya, jurusan syariah. Judul bukunya Indahnya Pernikahan Sejenis. Ya, buku ini tentu ngaco sekali dan sudah banyak yang bantah, termasuk Dr. Adian Husaini, ya, pakar pemikiran Islam dari INSIS dan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ya. Tapi ini membuka fakta, apalagi data yang dalam sebulan lalu kita dihebohkan, ada party, seks party antara sesama laki-laki di sebuah apartemen. Ini menunjukkan bahwa LGBT ini sudah masuk ke ranah bahkan ke kalangan santri. Bahkan ada ustadz yang akhirnya tertangkap, yang oknum lah, nggak boleh nyebut ustadz, oknum, yang dia melakukan pelecehan bertahun-tahun. Dan itu bukan hanya menimpa satu pesantren, banyak. Bahwa memang hari ini kita disodorkan puncak penyimpangan fitrah kelaki-lakian itu adalah ketika jadi LGBT. Tapi maksud hadis ini bukan cuma tentang lelaki yang disebut akhir zaman itu jadi gay, bukan. Tapi ketika fitrah kelaki-lakiannya tidak muncul, dan ini yang hari ini dirasakan, yang berdampak kepada banyak perempuan yang terzolimi. Contoh misalnya
Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Karena saya ingat waktu itu sempat viral di TikTok, ada konten seorang mahasiswa ya semester akhir ditanya dia, apa tipe istri idaman kamu? Terus dia dengan pedenya bilang, saya pengen punya istri yang cantik, seksi, ya bisa ngurus anak, bisa nyari duit, benerin genteng, atap rumah, anti kesetrum, yang angkat galon, nyetir mobil, nyetir motor, manjat Monas. Kalau istri kamu nggak bekerja gimana? Perhatiin jawaban dia. Ogah amat, masa dia mau enak-enakan aja di rumah. Ada yang relate dengan ini? Inilah yang saya lihat sebagai salah satu bentuk penyimpangan fitrah laki-laki. Laki-laki yang menuntut istrinya bekerja. Ingat, bekerjanya wanita tidak dilarang. Wanita tidak dilarang bekerja dan tidak dilarang membantu suami, enggak dilarang. Tapi kalau sudah jadi kesepakatan bahkan ngancam lu nggak kerja, awas nih ya. Ini karena mental kelaki-lakian hilang. Makanya dalam Al-Quran Allah sampai membuat satu ayat yang mengisyaratkan laki-laki sejati itu punya satu fitrah. Dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam bagi wanita karena Allah lebihkan dia atas yang lainnya. Kalimat ini yang disebut surat An-Nisa ayat 34 ini dikomentari oleh Imam Ar-Razi dan tafsirnya sebagai al-qawam bil mauhibah. Apa maksudnya? Semua laki-laki diinstal punya qawam dari kecil. Wah, semuanya diinstal oleh Allah, semuanya. Kalau fitrah ini dijaga, diasuh dengan benar, puncak atau pembuktian keqawamannya itu disebut al-qawam bil kasbiyah, karena dia menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi semakin tinggi qawam laki-laki, semakin besar nafkahnya. Semakin rendah qawam laki-laki, semakin pelit nafkahnya, bahkan merongrong istrinya. Sekarang tinggal kita lihat hari ini, banyak sekali laki-laki yang bahkan mengandalkan nebeng hidup sama istrinya. Ya, istrinya disuruh kerja, nyari duit bahkan luar negeri. Utusan anak gimana? Nanti apa yang urusan anak? Kemudian si istri ngirim uang, uangnya dipakai buat modal kawin lagi. Inilah yang hari ini kita harus pikirkan. Jangan-jangan kita termasuk anak kita sudah hilang fitrah ini. Di mana fitrah laki-laki itu terkait dengan bagaimana kemampuan dia memuliakan perempuan, membahagiakan istrinya. Makanya Nabi, meskipun kita tahu awal nikah statusnya miskin, Nabi nggak pakai dalil ngomong gini ke Khadijah, sebaik-baik wanita yang paling murah maharnya. Hadisnya benar. Dan Nabi nggak pakai dalil ini, biarkan wanita yang menentukan maharnya, dia memurahkan nggak masalah. Tapi harga diri Nabi sebagai laki-laki dengan jiwa qawam, dia berikan yang terbaik di awal nikah sebagai bukti bahwa beliau adalah qawam. Tapi hari ini yang jadi PR-nya. Makanya kenapa maaf banget, saya termasuk mengatakan sejatinya kurikulum yang dibutuhkan anak laki-laki bukan entrepreneurship. Entrepreneur itu bagus, tapi entrepreneur mengajarkan cara laki-laki nyari duit, tapi kadang masih pelit sama istrinya. Cari duitnya pinter. Saya pernah, maaf ya, ada binaan saya, ya, dia cerita curhat. Kebetulan dia sama istrinya pengusaha. Dia bilang, bang, nasihatin istri anak dong bang. Kenapa? Istri anak nih merongrong mulu, minta ini minta itu. Maksudnya gimana? Jadi diceritain lah awal dia keluar dari pekerja pegawai, bikin bisnis. Nah, istrinya punya kemampuan di bidang tertentu yang membuat bisnisnya suami ini melesat cepat, sampai akhirnya bisa beli ruko, beli mobil, beli rumah gitu. Nah, suatu hari istrinya bilang, mas, aku boleh nggak sih dapat royalti gitu dari perusahaan kamu, saham atau digaji lah? Aku kan bantu di awal-awal, masa nggak ada? Si suaminya bilang gini, kamu tuh ya, kamu kan udah kerja, ngajar, dapat gaji dari kantor kamu, masih minta juga sama suami. Nggak bersyukur banget jadi istri. Nah, binaan saya ini ngadu sama saya supaya nasihatin istrinya. Untung ngadunya ke saya. Saya langsung bilang gini, duduk.
dengerin ya, istri ente ongkang-ongkang kaki di rumah aja wajib ente nafkahi, apalagi bantuin bisnis ente. Pelit banget jadi suami. Hari ini mental suami hari ini adalah pintar nyari duit tapi nggak berorientasi ke keluarga. Inilah yang disebut hilangnya jiwa qawam. Makanya dalam hadis diceritakan ada seorang laki-laki membawa kampak berangkat ke hutan. Dicari batang pohon yang besar, dibelah dengan sekuat tenaga sampai tangannya kapalan. Kelak tangan ini yang didoakan oleh Nabi sebagai penjaga dia dari api neraka. Kemudian kayu itu setelah berhasil ditebang dibawa ke pasar, kemudian dijual. Kemudian hasil dari jualannya itu dibawa ke rumah, dikasih ke istrinya semuanya. Sampai istrinya nanya, terus buat kamu gimana mas? Apa kata lelaki ini? Yang penting kamu dan anak-anak. Penting kamu dan anak-anak. Ini yang hari ini hilang. Mental yang hari ini muncul adalah nebeng. Berharap dapat istri yang kaya, bisa bertahan hidup. Dan ini yang menunjukkan ada fenomena akhir zaman yang hari ini hilang. Makanya saya termasuk gelisah dengan terminologi dalam dekade belakangan dan istilah the power of mama. Tahu nggak istilah the power of mama ini sindiran bagi kita. Saking laki-laki di dunia ini sudah nggak bisa lagi diandalkan, mama turun tangan. Nggak ada sejarahnya bagaimana perjuangan itu di barisan depan tuh mama. Nggak ada. Tapi kemana laki-laki? Karena memang ini adalah teguran buat kita. Mama boleh jihad boleh, tapi Nabi membatasi di bagian belakang ketika Ummu Zubair atau yang disebut Sofiyah binti Abdul Muthalib, beliau minta maksa izin jihad. Nabi membolehkan setelah dia kekeh, tapi di bagian dapur, nggak ada di barisan depan. Nah sementara kita apa-apa emak maju ke depan. Sampai nanti ada suami ya ngadil istrinya, debt collector datang, istri maju ke depan. Kamu aja kamu. Kalau aku nanti digampar, ya. Kamu kan mantan atlet taekwondo, maju. Kenapa bisa begitu? Karena hilangnya mental kelaki-lakian, hilangnya fitrah kelaki-lakian. Makanya kita harus paham kenapa Nabi sampai mengecam laki-laki. Ingat, laki-laki cuek aja sama istri dan anaknya dosa. Kafa bil mar'i ithman innama aidai'a menyakut. Cukuplah seorang laki-laki dianggap dosa jika dia cuek sama istri dan anaknya. Cueknya dosa. Istrinya sakit, kelaparan, mas aku bisa masak, suami malah main game, rasain sendiri, males sih. Dia sakit, suami bilang males. Kemudian rumah berantakan, istrinya nggak berani, diomelin. Betapa lelaki ini cuek. Makanya saya pernah menegur sama laki-laki, dan saya nggak ada hormat-hormatnya lelaki seperti ini. Ya diceritanya istri saya punya binaan, ya, nikah dengan seorang laki-laki yang kebetulan lagi nempuh S2 magister. Ya saat itu istrinya hamil 9 bulan, dan dia lagi ngerjain tesis. Malam-malam istrinya cerita pecah ketuban jam 11 malam. 11 malam pecah ketuban, dia meraung-raung, istri suami lagi ngerjain tesis, dengan PD-nya bilang, kamu bisa kan nyari taksi sendiri berangkat ke rumah sakit? Waktu itu belum ada taksi online, ya tahun 2011 waktu. Akhirnya si istri ini kan udah suaminya nggak peduli, dia telepon lah istri saya guru ngajinya. Nah istri saya jadinya bangunin saya, itu yang bikin saya marah. Saya bangun buat nganterin bini orang kan. Gimana saya nggak kesel gitu ya, lu yang hamilin, gue yang nganterin. Gimana saya nggak kesel, gondok banget sepanjang jalan tuh. Cuman saya jaga perasaan si istrinya ini aja, kalau khawatir dia merasa bersalah kan. Tapi dalam hati saya sudah ngerespek banget laki-laki kayak gitu. Bayangin dia mikir karena ngerjain tesis katanya deadline, dan dia mikir istrinya berangkat malam-malam dan karena istrinya. Karena istri saya bilang gini, kalau Abi nggak mau kecape nggak apa-apa, Umi aja nyetir, enak aja. Saya bilang malam-malam kamu jam 11 nggak mungkin. Akhirnya dengan keadaan saya ngantuk, saya nganter, tapi kesel. Besok paginya saya balik lagi ke situ, dia belum datang. Begitu dia datang, dia nanya gini, anak saya di mana? Saya bilang, kamu masih merasa jadi ayah? Saya bilang, nggak tahu malu kamu. Saya bilang, apa harga tesis kamu? Murah gitu, nggak ada harganya. Ya, kamu kalau jadi dokter pun saya nggak pernah respect ilmu yang kamu miliki. Bayangkan istri kamu meregangnya hampir mati, saya bilang. Dan kamu biarkan dia nyari taksi sendiri. Di mana harga diri kamu laki-laki? Malu saya bilang.
Dan saya harus negur laki-laki kayak gini. Inilah yang hari ini mungkin gak sadar. Laki-laki cuek dosa. Nabi udah bilang gitu. Apalagi sekarang muncul laki-laki yang sokot, istri tendang, gampang, tendang. Dan dia merasa perkasa, bencong ini. Makanya kenapa kita harus didik anak laki-laki kita, supaya jangan menzalimi perempuan, nyakitin perempuan, bencong. Kebayang gak? Saya punya anak 5, 2 laki-laki 3 perempuan. Yang nomor 2 nih, yang dekat banget sama yang bungsu. Yang bungsu waktu itu merantau, sekarang udah 8 tahun. Ya. Biasa kalau laki-laki bahasa cintanya kan iseng. Adiknya lagi main, lagi Lego, tiba-tiba dicandain, berantakan Legonya. Adiknya kesel, dikejar atau bangun, dicubit-cubit, kenceng, sakit, bangun terus, sakit. Dan mati saya ngeliat adegan itu, saya tahu adiknya keterlaluan, tapi saya deg-degan. Kenapa saya deg-degan? Saya deg-degan kalau sampai anak saya laki-laki noyor balik adiknya, bahkan gampar balik atau nyubit balik, saya ayah yang menangis. Berarti saya gagal. Saya liatin aja, walaupun saya tahu adiknya keterlaluan banget nyubitan. Dia nangis, sakit, ya bang, tak apa, aku berhasil. Dan akhirnya adiknya berhasil tarik cubitannya. Habis itu saya lega, alhamdulillah. Setelah itu saya datangin dia, saya tepuk pundaknya. Makasih ya bang, udah jadi laki-laki yang benar. Ingat, laki-laki sejati pantang memukul wanita, kecuali di medan perang. Sebagaimana Nabi mengatakan dari riwayat disampaikan Aisyah, ma daraba Rasulullah SAW qad biyadihi wala imra'atan wala khadimatan illa yujahidu fi sabilillah. Rasulullah SAW tidak pernah memukul wanita dengan tangannya, ya, baik itu istri atau baik itu wanita, baik itu istrinya ataupun pembantunya, kecuali di medan perang. Nabi nggak pernah. Dan Nabi itu melakukan hanya di. Nah kalau hari ini kita lihat banyak sekali kasus KDRT, ini adalah isyarat tentang banyaknya laki-laki yang dia hilang fitrah kelaki-lakian. Pertanyaannya, kenapa laki-laki sekarang kok hilang fitrah kelaki-lakiannya? Karena mereka tidak dididik dengan cara laki-laki dari masa yang lalu. Karena tertutupnya, tersumbatnya pentransferan nilai kelaki-lakian. Makanya isu kelaki-lakian ini sudah dibahas seiring dengan munculnya isu fatherless. Indonesia cap fatherless country ini bukan omong-omong, benar-benar terjadi walaupun peringkat berapanya kita nggak tahu. Dan kita bukan merasa penting untuk harus peringkat berapa. Tapi ini karena teguran. Kebayang ke anak kita. Saya sampai bisa tahu kenapa gay itu muncul. Karena kan dulu, ya saya ingat saya punya pengajian khusus kaum gay. Ya tahun 2010. Ya, tapi jangan suzon ya, saya normal ya, alhamdulillah. Ya, yang belakang jangan mikirin macam-macam, mau nyari nomor handphone gak bakalan deh. Mau gue cowok apa? Saya ingat 8G ngaji biasanya, 8G. Ya, tapi pengajian cuma berlangsung 3 kali. Habis itu pengajian saya bubarkan dengan sadar. Kenapa? Karena saya pikir mereka makin ngaji malah makin akrab, makin jatuh cinta. Akhirnya saya bubarin. Tapi saya kasih aturan, yang mau terus ngaji datang ke kajian-kajian resmi saya atau datang satu-satu. 4 orang nolak, marah, nggak mau ketemu lagi. Yang 4 lagi masih mau ketemuan walaupun yang berkurang sepekan sekali, berubah jadi sebulan, bahkan sekarang cuma lebaran doang datang. Tapi nggak apa-apa. Nah saya tahu betapa dunia gay itu memang dari mereka, dan mereka bilang gay itu gampang banget berkembang biak karena mereka bisa mendetek calon korbannya, karena semua gay rata-rata punya gay radar. Mereka bisa melihat itu. Saya awalnya nggak percaya, ternyata mereka buktiin bahwa ada gay Sukabumi, saya Ustaz, bantu saya Ustaz, saya pengen sembuh. Tinggal di mana kamu? Sukabumi. Oh, berangkat ke Bogor, mau nggak naik kereta stasiun Bogor, terus stasiun Tebet. Dari stasiun Tebet jalan kaki 300 meter ketemu saya di Akal Islam Center, tempat Ustaz Batin Nasib. Saya ngajar di situ. Ditentuin harinya, saya datang. Bina saya yang gay juga datang, pas banget. Dia udah di lokasi nggak ngasih kabar. Dan ternyata waktu azan zuhur berkumandang dan kami akhirnya sholat satu saf, bina saya sebelah kanan saya baru mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dapat pundak saya, Ustaz, 5 orang sebelah kanan Ustaz gay, langsung ditembak. Oh,
langsung didetek dia. Langsung didetek. Dia itu pekerjaan cuma office boy di perusahaan energi di daerah RCBD. Nah itu dia cerita gimana dia cuma sebagai office boy, kerjaan dia itu kalau ada HRD lagi wawancari karyawan baru, dia disuruh datang ngasih minuman, steak, makanan kecil gitu. Kemudian dia keluar. Setelah wawancara berakhir, dia dipanggil lagi sama bosnya. Yang barusan gue wawancarai G bukan itu bos. Dengan PD dia bilang G pak, langsung dicoret sama HRD tadi, calon karyawan tadi. Bayangkan dia cuma office boy jadi konsultan HRD. Hebat. Apapun orangnya saya bawa kemari ngecek satu-satu. Serius nih, serius. Gak usah panik, datang. Siap. Orangnya dari sini tuh ya. Saya minta gitu. Artinya gini, saya tanya gitu, dan saya tanya 8 orang nih, dan ini awal kenapa kenapa mereka jadi G? 8 orang itu berarti 100%. Saya nggak bilang riset ya, tapi saya nanti buktikan. Kenapa lu jadi G? 100% menjawab karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Jadi ke laki-laki yang putus hari ini itu disebabkan terputusnya transfer dari kita. Anda sibuk semua berteriak di depan mimbar anti LGBT tanpa sadar berternak bencong di rumah sendiri. Tahu kenapa? Orang anak kita nggak punya waktu ngobrol sama kita. Anak kita nggak pernah jalan berdua yang laki-laki sama kita. Mereka dikepung dengan sistem perempuan hari ini. Kebayang 0 sampai 2 tahun ibunya ngasuh. Masuk playgroup, guru playgroup banyakkan ibu atau bapak? Ibu. Masuk TK, guru TK banyakkan ibu atau bapak? Ibu lagi. Masuk SD kelas 1 kelas 2 banyakkan ibu atau bapak? Ibu lagi. Kebayang kan 0 sampai 7 tahun itu usia emas. Tapi ngasuh lebih banyak ibu-ibu. Jadi di kelas mereka bukan nggak tahu tentang Umar. Mereka tahu Umar tapi cerita ibu guru, nggak nyambung. Anak-anak hari ini Ibu Tina mau cerita Umar. Umar gagah. Pulang dia. Bunda, aku mau kayak Umar. Umar kok kayak gini? Kata Ibu Tina, Umar gagah. Gagahnya versi Ibu Tina. Coba antum mencerita Umar. Itu nggak kelihatan mana kita. Otot rahangnya, otot bicepnya nggak kelihatan. Karena kita yang nggak memberikan hak anak kita untuk diajarkan jadi laki-laki. Jadi kalau sekarang banyak lelaki yang tadi disebutkan itu muhasabah. Termasuk kita yang hari ini nggak jadi laki-laki, saya bisa pastikan Anda nggak dekat sama bapak Anda. Atau tidak ada figur ayah dalam hidup Anda. Ketika kita tidak punya figur laki-laki yang mengajarkan laki-laki, kita nggak jadi laki-laki ini. Fisik kita jadi laki-laki, tapi sifat kita lebih banyak ya kayak perempuan. Maka ini renungan sehingga kesimpulannya karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan semua laki-laki di sini sadar kita adalah yang disebutkan Nabi dalam akhir zaman ini. Pilihannya adalah kita jadi yang 1 atau 50. Kalau kita sudah masuk nyemplung 50, perbaikilah. Ada fitrah Anda yang tertutupi, ada fitrah Anda yang terkoyak. Segeralah mencari solusinya, dan itu ada jawabannya insya Allah dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Aku lukulihazan fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.